Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin, abail kiram, ikhwani al-'izza, rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Syafi'i yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan, dipertemukan di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kajian subuh yang pertama, informasinya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita akan kaji bersama, kita akan pelajari salah satu bagian di dalam materi akidah sebenarnya. Bagaimana setiap muslim dituntut adanya konsekuensi atas ikrar yang dia ucapkan, khususnya ikrar syahadat ar-rasul, ikrar tentang menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syahadat ini ada konsekuensinya, ada tuntutannya, yang harus direalisasikan, dipenuhi oleh setiap muslim atas pernyataannya menyatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu konsekuensinya, bagaimana setiap dari kita mencintai sekaligus mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
karena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk konsekuensi yang perlu diwujudkan bagi setiap muslim. Tetapi karena cinta adalah sebuah konsekuensi sekaligus amalnya hati dan ada nilai ibadah di dalamnya, sehingga perlu dikembalikan kepada dasar-dasar sumber yang tepat dan benar, panduan yang sesuai datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seseorang di dalam mengekspresikan cintanya tidak cukup hanya dengan sekedar perasaan emosional, apalagi juga dengan ikut-ikutan. Tentunya perlu kembali kepada panduan dan tuntunan yang tepat di dalam menyalurkan cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada bentuk ekspresi cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami akan sampaikan nanti poin yang berkaitan yaitu hakikatnya tentang cinta sejati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit mungkin menjelaskan tentang apa itu cinta, apa yang dinamakan dengan cinta di dalam bahasa Arab yang dikatakan al-hubb atau al-mahabbah. Apa itu cinta? Di dalam kalimat cinta sudah bisa memberikan sebuah gambaran. Definisi cinta sudah bisa memberikan gambaran bagaimana seseorang yang tepat dan benar di dalam mengekspresikan cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan definisi ini juga bisa dianalogikan kepada bentuk-bentuk cinta yang lainnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat cinta dari kalimat al-hubb di dalam bahasa Arabnya al-hubb, ahabba yuhibbu hubban wa mahabbatan. Kata hubb, hubba di dalam bahasa Arabnya ada kalimat yang dimasukkan di dalamnya. Hubba ay bimakna habuba. Hubba bimakna habuba ala wazni fa'ula. Karena kategorinya adalah menunjukkan kepada sifat hasan, sehingga lebih banyak wazannya, timbangannya di dalam ilmu sarf datang di dalam bentuk fa'ula. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan kalimat al-hub di dalam kalimat ini ada dua huruf yang utama. Ada dua huruf yang utama di dalam kalimat al-hub, ha dan ba.
dan ba. Ketika dilihat daripada makharijul huruf, kalimat ha di dalam tempat keluarnya huruf, dia itu keluar daripada salah satu sumber di dalam tenggorokan, daripada wasatul halq. Ha berarti munculnya hampir mendekati kepada aqsal halq, yaitu dari dalam, dari pangkal tenggorokan, hampir mendekati. Kemudian kalimat ba, dia adanya di ujung bibir, terletak di ujung bibir, yaitu di luar daripada bibir. Sehingga dijelaskan di dalam makharijul huruf, falil ha'il ibtida walil ba'il intiha wa hadha sya'nul mahabbah, wa hadha sya'nul mahabbah wa ta'alluquha bil mahbub fa inna ibtida'aha minhu wa intihaaha ilaihi. Huruf ha adalah sebuah permulaan, dan huruf ba adalah penghabisan. Beginilah cinta atau mahabbah, ikatannya dengan yang dicintai, dari yang dicintai, dan berujung kepada yang dicintai. Ini kalimat al-hubb. Subhanallah, dari definisi kalimatnya saja sudah memberikan sebuah ekspresi antara kalimat itu sendiri dengan seseorang di dalam mengaplikasikan cintanya sinkron. Cinta itu tumbuh dari dalam, yang menunjukkan totalitas, yang menunjukkan kepada totalitas yang sangat dalam, yang sangat kuat. Kemudian cinta itu diikat dengan ikatan yang kuat, yang bermula daripada yang dicintai, berakhir dan berujung kepada yang dicintai. Bahwasanya seseorang akan tepat dan benar di dalam mengekspresikan, menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berawal dari bagaimana kita cara mencintai beliau, sebagaimana panduan tuntunan yang datang dari beliau, dan panduan itu semua kita tunjukkan, kita realisasikan di dalam mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena pastinya di dalam cinta yang seutuhnya, cinta yang hakiki, yang perlu diupayakan oleh setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cinta atau mahabbah dan ikatannya dengan yang dicintai. Ada cinta, ada ikatan, ada cinta, kemudian ada ikatan, dan dicintainya, mahabbah itu bermula daripada yang dicintai, sehingga kita bisa mendapatkan cinta yang hakiki daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kembalikan cinta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam asalnya, bahwasanya sebenarnya cinta itu tidak mudah diekspresikan, tidak mudah dengan ditakbirkan, diredaksionalkan. Karena cinta, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
Tidak ada definisi cinta yang paling jelas daripada kata cinta itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa definisi mahabbah atau cinta adalah keberadaan daripada cinta itu sendiri. Maksudnya adalah definisi cinta yang paling tepat, jelas adalah cinta. Dan ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya mahabbah atau cinta tidak dapat didefinisikan secara rinci. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memaparkan bahwa definisi cinta atau mahabbah secara bahasa mencakup 5 arti: bening, putih, cemerlang, tinggi, nampak, tetap menyertai, diam, dan intisari di dalam menjaga atau menahan. Ini makna yang ada di dalam cinta itu sendiri. Sehingga beliau mengatakan kesimpulan daripada makna al-mahabbah, al-hubb, mahabbah atau cinta adalah beningnya cinta dan gelora keinginan hati kepada yang dicintai, serta nampak jelas ikatannya dengan yang dicintai dan yang diinginkan. Adanya kekokohan keinginan hati terhadap yang dicintainya hingga tetap mendampinginya dan takkan pernah berpisah dengannya. Hati yang paling dalam serta sesuatu yang paling berharga hanya teruntuk yang dicintainya. Dialah hatinya, segala keinginannya, kemauannya dan kesungguhannya hanya kepada yang dicintai. Ini makna cinta yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ungkapan cinta ini, definisi cinta ini juga bisa dianalogikan kepada, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat beberapa macam cinta yang harus dibedakan, sebab orang yang tidak membedakannya pasti akan tersesat karenanya. Sehingga pada poin ini ingin kami sampaikan, yaitu bagaimana sebenarnya cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam merealisasikan tadi sesuai dengan definisi daripada cinta itu sendiri. Mengapa kita harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apa bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini 2 poin, atau nanti kalau waktu mencukupin kami akan lanjutkan dengan faedahnya. Apa faedah yang akan kita peroleh dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah peribahasa atau mungkin ungkapan yang sering kita dengar ketika dulu masih belajar. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ini sebuah ungkapan yang sederhana dan juga bisa menjadi sebuah tolak ukur, sekaligus sebuah pendorong bagi setiap dari kita. Akankah cinta itu akan muncul, akan keluar, akan tumbuh dari jiwa seseorang ketika kita belum mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Walaupun ini sebenarnya dia ada di poin yang lain, tetapi ini termasuk salah satu daripada unsur-unsur yang perlu diwujudkan daripada setiap dari kita untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal beliau? Sudahkah kita mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang kenal namanya? Siapa namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selain namanya Muhammad Ahmad, siapa nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Siapa nama beliau?
Hah? Naam? Ahmad Muhammad. Selain Ahmad Muhammad, siapa nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Al-Amin. Naam, fadhal akhi. Aywa. 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 Istamir. Tayyib. Jazakallah khair. Ahsan. Barakallahu fiik. Tayyib. Nama-nama yang mungkin jarang kita dengar. Nama-nama beliau dijelaskan di dalam ahadits sahihah. Paling tidak di dalam hadis sahih Al-Bukhari, Nabi SAW beliau menyatakan terhadap dirinya bahwasanya aku punya 5 nama. Walaupun ada beberapa riwayat-riwayat yang lainnya yang juga menjelaskan tentang nama-nama yang lain, bahwasanya aku punya 5 nama. Li khamsasman atau khamsatasman, aku punya 5 nama. Muhammad, Ahmad, kemudian Al-Hashir, Al-Mahi. Yang pertama Al-Mahi, nama beliau adalah Al-Mahi. Apa artinya Al-Mahi? Karena beliau yamhul kufur, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenyahkan, menghapus kekufuran di atas muka bumi. Yang kedua Al-Hashir. Al-Hashir, yuhsyarun nasu, nanti di hari kiamat semua manusia nanti akan dikumpulkan di depan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga Al-Aqib. Al-Aqib, la nabiyya ba'di, bahwasanya beliau adalah nabi yang paling terakhir, tidak datang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada juga riwayat yang menjelaskan tentang Al-Muqaffi dan juga yang lainnya daripada nama-nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama-nama ini jarang kita dengar dan sedikit dari kita yang mengetahuinya. Padahal ungkapan yang tadi itu sebuah tuntutan bagi kita. Bagaimana kita akan mengenal seutuhnya siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena dengan mengenal beliau dari mulai namanya saja, apalagi juga dilanjutkan dengan nasab beliau, kehidupan beliau dan seterusnya, pastinya ketika kita mengenal beliau berbeda dengan mengenal yang lainnya. Karena di dalam mengenal Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mengantarkan sebuah gambaran dan juga pengenalan yang akan menumbuhkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga menjadi sebuah konsekuensi seseorang tidak mungkin tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar berawal daripada dasar tadi yang juga sumbernya dari beliau. Karena kecintaan inilah yang pada akhirnya akan membuahkan cinta yang hakiki, cinta yang seutuhnya, bukan sekedar di lisan, bukan sekedar yang diumbar-umbarkan atau sekedar diekspresikan, diucapkan dan seterusnya, tapi benar-benar cinta yang tumbuh dari dalam, yang akan membuahkan cinta yang seutuhnya, yang hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, diberikan kelebihan, keutamaan, kedudukan berbeda daripada seluruh makhluk, bahkan berbeda daripada seluruh nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Apa kedudukan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau yang berbeda dengan para nabi dan rasul-rasul yang lainnya, yang Allah Ta'ala angkat derajat beliau? Apa stempel yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim? Apa kedudukan beliau? Tingkatan beliau sehingga beliau memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan ini Allah Ta'ala yang memberikannya, yang mengangkatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Atas kesempurnaan, keagungan daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada akhlak-akhlak beliau, sifat-sifat beliau, karakter beliau yang luar biasa, menjadi sebab utama bagi setiap daripada umatnya untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kedudukan yang ada dengan beliau adalah kedudukan yang mulia, yang agung, yang Allah Ta'ala yang mengangkatnya. Karena kedudukan tersebut tidak bisa didapat diraih oleh siapa saja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala memberikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan di dalam riwayat yang sahihah, satu ketika ada beberapa sahabat yang tanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam riwayat dikatakan dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu ketika ditanya tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhlaknya Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan akhlaknya Al-Qur'an? Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan juga oleh syarah kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sana dibawakan beberapa riwayat menjelaskan tentang definisi daripada makna akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Tidak ada satupun daripada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama kali menjalankannya, dan beliau sempurna di dalam menjalankannya, dan beliau dijadikan toladan di dalam akhlak beliau. Tidak ada akhlak yang jelek, yang tercela yang ada di dalam Al-Quran kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling pertama, yang terdepan, yang meninggalkannya. Itu makna definisi yang dijelaskan oleh para ulama tentang kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Karena beliau adalah sekaligus sebagai bentuk penjabar daripada Al-Quran, menjelaskan daripada Al-Quran, mengaplikasikan daripada isi Al-Quranul Karim di dalam akhlak-akhlak yang mulia, dan juga meninggalkan daripada akhlak-akhlak yang tercela.
Kita tak akan cukup waktu ketika membahas tentang budi pekerti, akhlak, kemuliaan, keagungan daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi ini yang menjadi dasar utama, sehingga setiap dari kita yaitu diharuskan mencintai beliau karena akhlaknya yang mulia, karena akhlaknya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang agung. Di dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala juga menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam salah satu akhlak beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul daripada kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perjuangannya, pembelaannya dan segalanya yang sudah beliau jalankan, upayakan selama hidupnya, tidak lain dan tidak bukan karena sebagai bentuk kasih sayang beliau, selain menjalankan perintah Allah tentunya, merealisasikan amanah risalah, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk yaitu rasa sayang, cinta yang luar biasa yang ada beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga pada dasarnya sebesar apapun cinta kita, sayang kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan bisa menandingi sayang dan cinta beliau kepada kita sebagai umatnya. Tidak mungkin. Karena seluruh pengorbanan yang sudah beliau upayakan, yang beliau korbankan semasa hidup beliau, di masa dakwah beliau, tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk daripada kasih sayang beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai beliau siap menghadapi segala macam tantangan, rintangan, mulai dari dicaci maki, dicemooh, dicibirin, kemudian sampai dilemparin batu, dilemparin kotoran, kemudian beliau juga sampai akhirnya diancam dengan dibunuh, tidak lain dan tidak bukan yaitu sebagai bentuk yang beliau lakukan adalah rasa sayang beliau kepada umatnya dan juga cinta beliau kepada kita selaku umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kita mengatakan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kita ngaku cinta, lalu kita mengucapkan dengan lisan kita cinta yang tidak sejalan, tidak sinkron dengan hati kita, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Kita mengatakan cinta kepada beliau, tapi kita tidak suka dengan sunnahnya. Kita mengatakan cinta kepada beliau, kita tidak tunduk menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau. Apa ini cinta? Dipertanyakan cinta kita, dipertanyakan daripada nilai kecintaan kita. Subhanallah. Padahal kecintaan beliau sama sekali tidak bisa diukur, tidak sebanding dengan cinta yang sudah kita selama ini kita ungkapkan atau kita tunjukkan. Padahal semuanya sama sekali tidak bisa mendekati, jangankan bisa sebanding, mendekati saja dengan cinta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita, sama sekali jauh. Subhanallah. Padahal setiap dari kita dituntut untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
bagaimana beliau harus diboikot oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. Bagaimana beliau harus siap untuk dilemparin kotoran oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Bagaimana beliau menghadapi yang namanya tantangan, rintangan, harus diusir dari Mekah menuju ke Taif. Sampai di Taif bukan disambut, malah disambit beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga daripada keutuhan risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus di dalamnya ada cinta sayang kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, agar agama ini, risalah ini utuh benar sampai kepada kita. Karena pembelaan, perjuangan dan seterusnya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi realitanya masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tepat, yang tidak benar di dalam mengekspresikan cintanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya cinta tidak butuh dengan yang sekedar ungkapan. Cinta tidak butuh dengan sekedar yang namanya perayaan. Cinta tidak butuh dengan sekedar pengakuan, bualan lisan belaka. Tapi cinta membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Cinta membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ini cinta yang hakiki. Sehingga setiap dari kita perlu untuk sama-sama kita introspeksi, melakukan evaluasi tentang benarkah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam cinta ini perlu adanya bukti. Perlu ada bukti. Salah satunya seperti yang kami katakan tadi, ngaku cinta tapi sama sunnahnya kagak suka, nggak doyan katanya orang Jakarta. Subhanallah. Malah kadang-kadang membenci daripada sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai lebih daripada itu, orang-orang yang berpegangan dengan sunnah, yang tampil dengan sunnah, malah dicibirin, dicemooh, dikoreksi, dikritik. Subhanallah. Hati-hati. Karena seseorang ketika dia dengan terang-terangan, dengan jelas-jelas mengoreksi, menyalahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang di dalam hadis as-sahihah, bisa menjadi salah satu daripada sebab pembatal Islam seseorang. Luar biasa. Jangan main-main. Karena sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu daripada syariah. Karena beliau termasuk musyarri', beliau termasuk salah satu daripada sumber syariah. Sudah tidak menjalankan sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah bisanya mengoreksi, menyalahkan, mencibirin, mendiskreditkan dan seterusnya daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsekuensinya dipertanyakan keislamannya, bisa sampai pada akhirnya dia masuk di dalam salah satu pembatal Islam. Naudzubillah min dzalik. Harus hati-hati dan waspada, karena cinta perlu ada bukti, ada bukti. Yang pertama di antaranya mendahulukan dan mengutamakan beliau daripada siapapun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pilihan. Beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat yang sahihah, walaupun ini juga banyak beberapa para ulama yang mengkaji, yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahkan juga kembali ke para nabi dan rasul yang sebelumnya, ketentuan mereka untuk menjadi nabi dan rasul itu sudah sangat jelas ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nabi dan rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai keturunannya, asal usulnya, kemudian dari mana kehidupannya, lingkungannya dan seterusnya, dipilih dengan sangat tepat dan cermat, dan orang-orang pilihan, dan semuanya yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beliau memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan daripada Bani Hashim, bukan kemauan daripada Quraisy, tapi jelas ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau dipilih daripada yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, daripada yaitu keluarga Bani Hashim, sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis, innallaha astafa Kinana min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinana yang terbaik dari keturunan Ismail, satu-satunya daripada keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang diangkat menjadi nabi dan rasul hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan keturunan daripada Ishak, Yakub dan seterusnya, hampir banyak dari mereka, tidak sedikit yang diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi hanya satu daripada keturunan Ismail yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi nabi dan rasul, yaitu bahkan menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Termasuk beliau, yaitu dipilih daripada Bani Hashim, yang terbaik daripada Quraisy. Lalu Allah Ta'ala pilih aku sebagai yang terbaik daripada Bani Hashim, sehingga mendahulukan beliau, mengedepankan beliau, mengutamakan beliau adalah sebagai bentuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah pilihan Allah, sebagaimana sabda tadi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam riwayat hadis yang sahih, di dalam bentuk mendahulukan dan mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada siapapun, yaitu apabila pendapat ulama ataupun pendapat siapa saja, pemahaman dari mana saja, dari sumber yang mana saja, yang menjadi rujukannya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang didahulukan adalah pendapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan yang lainnya. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan di dalam riwayat yang sahihah dari beliau, setiap pendapat, setiap hadis yang sahih bertentangan dengan pendapatku, maka yang diambil adalah hadis yang sahih. Dan ini hampir sepakat para ulama yang datang daripada sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga yang datang setelah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak ada satupun dari mereka kecuali mengatakan bahwasanya apapun yang dikatakan oleh seorang imam, seorang alim, ketika pendapatnya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikedepankan adalah pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kami sampaikan secara singkat saja karena poinnya masih panjang sebenarnya. Yang kedua adalah membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena setiap yang keluar dari lisannya beliau adalah hakikatnya wahyu. Setiap yang keluar dari beliau adalah hakikatnya wahyu. Dan yang menjelaskan tentang hal ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena yang keluar daripada lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hakikatnya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya setiap dari kita sebagai bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, selain mendahulukan beliau, mengutamakan beliau, mengedepankan beliau daripada siapa saja, yang kedua kita menerima, membenarkan, mempercayai setiap yang datang di dalam hadis-hadis yang sahihah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nilainya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang sahihah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Allah Ta'ala telah menurunkan kepadaku Alkitab, yaitu Al-Quran, dan juga semisalnya yang sama kedudukannya, isinya, nilainya dengan Alkitab, yaitu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan ini yang juga seperti yang kami sebutkan tadi di dalam tema judul kita, beradab di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk salah satu daripada ekspresi cinta adalah beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun di dalam adab ini cukup banyak dijelaskan, salah satunya yang kadang-kadang kita nggak sadar atau mungkin kadang-kadang kita terlupa, dijelaskan bahwasanya di antara bentuk adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memuji beliau dengan pujian yang layak baginya, pujian yang paling mendalam, pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pujian beliau sendiri terhadap dirinya. Yang paling utama adalah yaitu dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala sekaligus sebagai bentuk yaitu adab kita kepada beliau, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu hadis yang bisa sebagai bentuk motivasi kepada kita, karena di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya seorang mukmin tidak mungkin memiliki yang namanya gelar ini. Enggak ada. Pada orang mukmin tidak ada sifat ini. Dipertanyakan keimanannya. Karena sifat tersebut tidak bisa disanding dengan yang namanya al-iman. Apa sifat tersebut? Dijelaskan di dalam hadis yang sahih, al-bakhil. Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Dikatakan orang tersebut itu bakhil ketika disebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya sifat ini dia punya kolerasi dengan keimanan seseorang. Karena sifat bakhil tidak mungkin akan bersama dengan yang namanya iman. Termasuk juga disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya sifat al-bukhl wal iman la yajtami'an. Sifat bakhil atau al-bukhl tidak mungkin akan berkumpul dengan adanya iman pada diri seseorang. Termasuk salah satunya orang bisa dikategorikan dia itu bakhil
ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun cara bersalawatnya tidak dengan harus yang namanya berteriak-teriak, harus dengan yang namanya yaitu mengangkat suara sholli ala nabi, tidak juga, tidak dibenarkan. Karena tidak sedikit para ulama yang juga menjelaskan seseorang di dalam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain bersolawat juga di dalam penuh adab sopan, tidak dibenarkan dengan mengangkat suara di dalam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi khususnya ketika kita berziarah di depan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u sautakum fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini salah satunya dijelaskan bahwasanya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di masa hidup beliau, tidak ada satupun dari para sahabat yang berani mengangkat suaranya di atasnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain lebih jauh lagi menjelaskan bahwasanya mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah meninggal, yaitu menyebut nama beliau, mengangkat nama beliau dengan tidak diteriakkan, dengan suara yang keras dan seterusnya. Itu juga termasuk salah satu daripada yaitu masuk di dalam poin yang tadi sebagai Allah alaihi wasallam. Walaupun mungkin menurut mereka adalah sebagai bentuk cinta atau pengen membanggakan dan seterusnya, tapi pada dasarnya yang tepat dan yang benar, yang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebut namanya saja juga harus di dalam adab. Tidak dengan berteriak, dengan tidak diteriakkan dan seterusnya, sebagaimana yang juga kadang-kadang kita mendengar dari sebagian saudara-saudara kita. Yang keempat, al-ittiba'. Yang keempat adalah al-ittiba'. Ini sudah jelas dan ini yang menjadi inti utama. Dan ini yang menjadi inti utama daripada semua bentuk bukti cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tunduk patuh taat mengikuti yaitu jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapapun daripada hamba Allah yang dia mengaku cinta ilahi, yang mengaku cinta ilahi, tidak mungkin, tidak akan tepat, tidak akan dibenarkan pengakuan cintanya kepada Allah tanpa melalui pintunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sudah menggariskan, menjelaskan, yang memberikan SOP-nya, panduannya sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Seseorang tidak akan bisa mencintai Allah sampai kepada kecintaan kepada Allah tanpa melalui pintunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, surat Ali Imran ayat 31, Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, mereka yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya cinta mereka tak akan benar, tak akan sampai, tidak akan tepat, tidak akan bisa meraih cinta ilahi tanpa melalui yaitu al-ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ketaatan, dan ketaatan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ittiba kepada Rasul, tunduk patuh taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Automatically sudah bersambung, connect langsung. Taat kepada Rasul, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan ketaatan seseorang kepada Allah taala. Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pintu mengantarkan seseorang mendapatkan yaitu cinta ilahi. Salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membuat perkara-perkara bid'ah, karena ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup, sudah sempurna. Tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu ditambah, tidak perlu di ini dan seterusnya. Karena sudah cukup bagi kalian. Semua amalan yang tanpa tuntunan adalah perkara yang baru, perkara bid'ah. Dan ketahuilah, Nabi bersabda bahwasanya setiap perkara yang baru itu, bid'ah itu adalah sesat. Naudzubillah min dzalik. Baik, yang terakhir mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, daripada bukti cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ini makna yang lebih khusus lagi daripada al-ittiba. Jadi totalitas yang dituntut di dalam al-ittiba menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam teladan, imam, satu-satunya panduan, satu-satunya sumber. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang daripada yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang mulia, teladan yang agung. Sehingga setiap dari kita tidak ada jalan kecuali mengikuti setiap yang diperintahkan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita menjalankannya, melakukannya, mengaplikasikannya. Yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita meninggalkannya. Karena seseorang yang mengaku cinta tidak dengan hanya mengatakan dengan lisannya atau dengan ekspresi-ekspresi yang lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh riwayat ini datang daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. In kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Subhanallah. Kalau kamu menyatakan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya kamu harusnya adalah tunduk patuh taat kepadanya. Karena setiap orang yang menyatakan dirinya cinta, dia akan mengekspresikan cintanya dengan tunduk patuh taat kepada yang dicintai.
Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya, daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang benar dan tepat di dalam mengekspresikan cintanya, di dalam mengekspresikan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya di dalamnya juga ada makna adab kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kami akhiri, silahkan ada yang mungkin dipertanyakan, ada yang mungkin yang perlu dikoreksi, diluruskan, falyatafaddal, silahkan. Fadhal, silakan akhi. Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu, insyaallah enggak diambil mantu insyaallah. Fadhal yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Hah? Memupuk. Memupuk. Baik. Baik. Nah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Bagus sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat menumbuhkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini penting sebenarnya dan cukup bagus pertanyaannya. Karena pada dasarnya cinta tidak akan mungkin tumbuh dengan begitu saja. Cinta beda dengan yang namanya tanaman-tanaman liar, atau mungkin juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena cinta perlu untuk dipersiapkan pondasi-pondasinya, dasar-dasarnya, agar cinta itu benar-benar tumbuh, dan sekaligus ketika tumbuh, cinta yang tepat, cinta yang akan mengantarkan seseorang kepada cinta yang hakiki. Wallahu a'lam, seperti yang kami sampaikan tadi, yang sangat mendasar, di dalam menumbuhkan cinta khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenalilah beliau dari mulai nama-namanya, nasab-nasabnya, keluarganya, di dalam kehidupan beliau, di dalam tindak tanduk beliau, interaksi beliau, di dalam keluarga, dengan orang sekitar, dengan sahabat, dengan masyarakat secara umum dan seterusnya, melalui kita mempelajari sirah nabawiyah. Karena ini menjadi sebuah konsekuensi. Tidak mungkin seorang yang namanya pengikut Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak kenal dan tidak pernah membaca sirahnya. Tidak mungkin. Apalagi akan tumbuhnya cinta, tidak mungkin. Sehingga terus terang, mohon maaf, ini realita yang ada. Banyak orang yang ngaku cinta Nabi, tapi mereka nggak kenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja nggak kenal.
Bagaimana akan tumbuh yang namanya rasa cinta? Bagaimana akan tumbuh yang namanya sayang sampai kepada berikutnya? Karena dengan cinta dia akan siap pada akhirnya untuk membela, untuk memperjuangkan dan untuk mengorbankan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pondasi awalnya berawal daripada cinta. Karena cinta selain butuh daripada perjuangan dan pengorbanan, dan juga pada akhirnya cinta siap untuk mengorbankan. Paling mendasar, kenalilah beliau, bacalah sirah beliau, bacalah sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita kembali kepada potret-potret orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Naam? Naam akhi? Ahsan, barakallahu fikum. Masya Allah. Mengapa sahabat? Mengapa sahabat yang paling terdepan, yang paling tinggi, yang paling tepat di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya? Karena mereka orang yang paling mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dengan siapa itu Muhammad, mengenal dengan sifat-sifatnya, akhlaknya, perjuangannya, pengorbanannya, pembelaannya, dan segalanya dan seterusnya. Sehingga bacalah riwayat-riwayat yang datang dari mereka tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana potret pengorbanan as-sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan mereka, nilai cinta mereka, derajat tingginya cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terjadi, datang lagi dan tidak ada lagi setelah mereka sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kita sampai kapanpun mengaku cinta masih jauh daripada cinta mereka radhiyallahu anhum. Kita kadang-kadang mau ngikutin sunnahnya aja berat, masih pakai nego-nego. Iya kan? Contoh misalnya, mohon maaf, kita mau jaga yang namanya melihara jenggot aja berat. Padahal ini jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertanyakan cintanya, dipertanyakan daripada umat Muhammadnya kalau dia tidak mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngomong cinta deh kalau sama sunnahnya masih gak suka. Jangan berbicara ngomong cinta kalau masih dengan sunnahnya dia tidak mengikuti. Bohong, kadzab. Kalau tidak suka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita, subhanallah, yang ngaku cinta tapi dengan sunnahnya dia tidak suka. Dipertanyakan cintanya. Karena tadi awalnya dia belum kenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, walaupun yang katanya punya jalur-jalur khusus, punya ini khusus dan seterusnya, subhanallah. Tapi sebelum dia menunjukkan cintanya dengan tunduk patuh taat menjalankan sunnahnya, tidak dibenarkan cintanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada umatnya yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang tepat, cinta yang benar, cinta yang akhirnya akan membawakan kita yaitu bisa ngikut di belakang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ada salah satu hadis, yang hadis ini sebenarnya sangat terkenal, bisa menjadi bahan motivasi buat kita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap daripada umatku, Nabi sudah menyatakan akan masuk surga. Kemudian beliau mengatakan, "Illa man aba." Kecuali orang yang enggan. Orang yang enggak mau. Diajak masuk surga, tidak mau.
Padahal Nabi sudah jelas memberikan jalurnya, pintunya. Kemudian sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat tunduk patuh kepadaku, dialah adalah orang-orang yang nantinya akan masuk syurga. Dan barang siapa yang enggan, barang siapa yang tidak taat tunduk patuh kepadaku, dialah orang-orang yang enggan. Berarti dia jauh daripada yang namanya syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita semua daripada jalur-jalur dan juga cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam mengekspresikan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.